ngeluang mulai tiangnya ampun ngeluang mulai tiangnya bapak tiangnya ke antar dengan mobil rusak banyak beluto tiang luto. Nah itu sempat yang pijetin bapak tiang pijetin dikit yang tidak terasa limon semutan pun pijetin oh memek orang lain makin memek benyangnya bapak tiangnya hah? Benyaknya bapak tiangnya ngalih tiang malu Hah? ngalih tiang karena tiang ternyidang lo memek karena udah dibilang mati bibingnya nak maru mesiapan anggap tiang tidur gitu loh benyaknya karena udah dibilang mati tiang terbani nak rame-rame udah terbani bertiang yang diam di rumah beli tiang adiknya ngebel buat jero bapak lagi kemu bang nah tadi mainnya antar lo dulu ke tiangnya kalau bapak tiang besar banyak badan bikin tiang sambil ngasih cang dan ke kamar tidur pijat tiang pun pijat tiang mana keluar menikah besar banyak bukan kan menikah lagi mencret bapaknya di kamar tiangnya dan jemaah yang ber sing ke sisi dua gua mencret keluar terus apa yang mencret antar tiang peluk tiang kan pernah kan karena serayang peluk tiang antar tiang kamar mandi habis kamar mandi mibien terus mencret usah ini nah saya kan patut yang cebokin bapak yang biasa kesan di kamar mandi itu keluar lah bapak yang lalu ampun bingung gitu lah lalu kita mau baju aja dipakai usah banyak uang itu yang usah dan ini lakon gua ke batin tiang karpet yang di sana tapi kepalanya bapak yang di kiri pijat-pijat kecikin gua usah bayu ini di mang balsam kecil yang mang balsam ampun di mang balsam ini sakit sirahnya kecil tiang sirahnya ya begitu tiang pegang kepalanya bapak tiangnya nah itu bos sakit begitu bapak tiang udah bilang tuh sakit langsung mau keber di sini dia tidur di sini dia langsung mau keber gitu loh pakai baju kamanin tiang langsung meninggal berarti memang bapak berarti kedua orang tua jadinya meninggal iya yang tahu sih sedangkan Jero takut melihat mayat orang lain tuh takut berarti kali mainan sawah akhirnya ya Tuhan keduanya bapak tiang meninggal di sini nenek tiang-tiang yang tahu juga di rumahnya sendiri kan bapak tiang di rumah tiangnya meninggal nagih ke rumah tiangnya pokoknya pangkat temu aja tiang karena tiang uning ini tidak berani dengan orang mati pun tawangan pun apa lo bapak tiang udah do wasik pani nak mati do yang rusak bayuni daripada irago rumwango lagi ada bahasannya taruh ngencel tiang semak daripada ragu rumwango kan bapak tiang dan yang itu bapak tiang mau keberliki sempat katanya tiang kayak ketedunan mungkin betara yang luar gitu lah bahasanya Jepang udah kalian gitu kulit yang ke dalam daripada itu bareng-bareng ini gitu lah gitu katanya tiang bener ngobel lah kurang dia ngobel ini bapak ini ngalain tak sibuk ngencana nubas kasur untuk nenek makin lagi nambah bapak nggak percaya beli-beli yang nggak percaya datanglah beli-beli yang sedan itu wow pas mau kebar deh wow panggil wow ya sudah semua ada menjerit di rumah dia tapi bapak masih di panggung katanya anak kan makan nanti sama sana sih ya yang tetap egar baju egar sangkulo lah bapak yang pinggir sangkulo pada yang dibawa ke sedan yang ke mobil yang dalam sebabnya laris yang sana direncanakan mau namo kalau tidak ada perubahan sakitnya akhirnya cuma wafatnya ibu sarang bapak beda satu hari berarti satu hari tanggal 4 tanggal 5 tanggal 6 ngaben masal di desa akhirnya langsung di sana ikut langsung di sana ikut 45 tanggal 6 ngaben masal di desa Selembung itu langsung ikut di sana kebetulan menantu tiang itu Aryo Kuban Dugo tiang Bajang kan ada Kuban Dugo ikut di sana
mantu cucu dan sawonya itu luar biasa nih. ya luar biasa itu. Memang kadang-kadang itu udah sepasang kekasih yang setia. Niko Pak Jeruk terus terang Pak Jeruk semua angop di desa Niko, di desa angop itu besoknya jam 4 sawonya di bawah tuh, ibu di depan anaknya, bapaknya di belakang, seiringan yang nggak ikut sudah dibilang orang tua yang meninggal, sudah dibuka baju, dikerik kuku, udah dia nggak berani, nggak bisa melihat, dia nggak ke sana. Semua keluarga yang dari Betunggu itu Sarini je, ada yang dereng tahu ngirim Sarini je, oh nak yo ngirim sembani dia nak mati, oh udah di jero ya, mau nak sembani dia nak mati, mun bakoi je ngalen itu di jero, bahasa bakoi je ngalen di jero ngalen, loh ngalen di jero kok jero sembani dia nak mati, itu dah semua dari bahan pembicaraan. Sampai mau bakar orang tua tiang tak ikut, masih ramah bakar sampai hanyut tak ikut yang ya begitu sudah jadi apa sekah itu aja lalu tiang ikut ke nikah ke gabungan, tapi tiang tak bisa menahan tangisan, tak bisa lemas di pajero tiang balik dipegang menangis mana ibu segar bapak tiang. Begitu langsung dah pengabenan yang kan kena resmiun yang tangguh nggak dikasih sama kakak udah gitu nggak bisa memang nggak diizinkan yang untuk ya sama kayak waktu nenek tiang meninggal kan kemarin kan nenek itu paling sayang sarang tiang beliau sakit-sakitan uli tiang nu cernih meninggalnya baru tahun lalu kan itu pun pasien tiang full ini kan tiba-tiba kok kayak ada yang manggil gitu. Nggak tiang nelpon ke Leleng niki kan nenek dari ibu. Dia nelpon bibi. Ternyata bibi juga sedang mencari nama tiang mau nelpon gitu, mau ngasih kabar. Bemaluan tiang nelpon. Baru kena nelpon jero, kenapa? Tadong belum sangat. Yang lah WA ini paman video call gitu. Yang video call yang lakukan pengobatan jarak jauh langsung kare ada geliat mulai kan lah ini bu sarana nak mati gitu udah ndak bergerak bunyi dah ngedat panggil tiang dong nek gede mengaukin gitu pandangannya udah kosong dilihat tiang tapi ndak bisa nyaut. Terus lah nike tiang tanya apa nenek sudah dapat makan kalingan makan anak bu pulas gian nulis semangat tiang suruh cari bantuan infus petang yang ada usahakan kalak tiang akhirnya teke rawat bang infus tenang tiang kan mari tenang besi ini tiang mohonkan aduh perjalanan jadong ya nih gitu perjalanan dadong mulih ya nih koren ramane ya bibi deh dekala ini dadong tunggusin siro Pak Jero nikahnya nggih tiang nikahin ngeten lewat telepon pokoknya yang dadong nyidang ngeliwatin petenge jani selamat yening dadong teu nyidang ngeliwatin petenge jani ikhlaskan tiang pun tenang kan pun anak isungkan pun mau impus pun tenang pun tiang tidur tiang milih mang jane buat telepon orang dadang pun tengkari nah di sanalah cobaan terberat tiang satu sisi beliau nenek satu-satunya yang masih ada nenek yang sayang sama tiang dari kecil mau tinggalin kalender full pasien bepul gitu. Ampun ayah Diki pengayah. Berarti baru-baru? Iya baru-baru. Ani mesen nomor antrian kan dia tenuning sih, cuma ngisi 1, 2, 3, 4, 5 dong. 1 bulan tuh bepul. Pih, ini benar-benar cobaan berat nih. Iyon tiang kebeleleng tanggung jawab anak sementara sana jagi rauh
nak uli negara tenuningin nak uli di Jekaden lah karena lagi raun unas tambu. Akhirnya tiang nelpon ke belakang. Bi kangwang tiang singidang mulai. Tiang bingung ya nih. Satu sisi dadong pun ngalahin. Di sisi lain tiang lah tugas ayah. Kecuali jawab tuh ani pamane ani bahasa nomor tuh misi nama aja nomor HP kan bisa tiang telepon. Bahwa kan akhirnya tiang mungkin nenek dari bapak. Dari ibu. Oh dari ibu. Tapi dekat. Oh, anak tiang usud madap anak di dadonge oyong. Itu model di keluarga cewek tiang oyong. Nah, akhirnya setelah itu tiang anggap begini. Tuhan tahu tiang tidak akan bisa kemana-mana. Tetapi ide sesunan luar biasa. Tiang diberikan kesempatan terakhir ngayain dadong gitu loh. Kan man ninggalin muhani lihat video call. Jadi beliau lebih tahu bahwa tiang tuh mengutamakan yang utama. Modelnya dadong anak pun tenwenten walaupun tiang kesana juga tidak akan hidup kan itu. Di sisi lain tiang kirim doa aja. Dan ada tugas lain yang harus tiang jalankan ya tiang jalankan. Jadi di situ benar-benar dilema juga buat tiang. Bengong tiang kan ya. Tapi di hari terakhir. Tapi di sisi lain enten ini ada yang sarang ide kan. Sampai tiang bisa melihat wajah beliau yang terakhir kalinya. Sempat juga memohonkan kepada beliau. Tapi tiang tidak melihat waktu beliau dibakar gitu loh. Gimana perasaan seorang tapakan seperti tiang, beliau yang sangat sayang sekali sama tiang. Tiang cucu kesayangannya. Di satu sisi umat, tanggung jawab tiang antara sesunan dan juga harus ngayah. Yang dari deres atin tiang sakit saja nasanya. Di sisi lain orang yang akan datang, umat yang akan datang, tiang tidak tahu yang bertahu. Pak Dini mah bisa sih kenapa buat yang kebelakang ke masih Pak kan? Oh jeruk yang ini. Ini yang jauh. Nya uli beleleng, nya uli di kene. Bukannya tiang nge-share di YouTube, namun mah kejang lah YouTube. Jadi begitu luar biasa waktu itu ada beban yang begitu berat sekali. Kena jadi ini. Kalau secara moral adi bisa cucunya sindeke secara moral nih kan. Akhirnya tiang merenung dan tiang mohon sudah diberikan kesempatan ngayain dadong sebelum beliau meninggal. Dan sekarang ada tanggung jawab yang harus tiang jalankan, yaitu ngayah. Ayah tek oke. Tiang pan sing mulai gitu. Jarang apa? Sampun sudah selesai. Langsung apa itu? Aben. Oh, begini. Makanya langsung aben gitu. Iya. Ada yang mau kingsan di geni mantan tan. Nah. Langsung aben. Ya tapi itu dah cuma itu aja satu. Keletek itu kan ide sana nundun gitu loh. Dia nak pernah nelpon ke sana. Dia nunggu sibuk aja jag dia di petang itu jok tek gitu. Ternyata ya, bibi mesti karena nelpon tiang loh kan berarti sudah itu sudah ya. Jadi tiang anggap itu sudah sebagai berkah dari sesunan. Bagi tiang itu berkah. Dan setelah itu tiang diberikan ujian. Karena dua-duanya tanggung jawab. Kan mana yang lebih penting? Kan orang banyak iya, semuanya penting. Dan sedangkan beliau yang sudah meninggal bisa tiang kirimkan doa. Dan walaupun tiang pulang toh nenek sudah tidak akan ada lagi. Akhirnya tiang pas pulang tiang minta maaf sareng raman tiang yang ampura tiang nyidang mulai tiang jeung metegul saja. Mungkin asalnya dari nak metegul gitu. Metegul tanpa tali. Makanya ada orang yang iri sama tiang aneh kan ya. Sira senang metegul gitu lah.
mana Teguh dan petani. Pada sekali tiang pun daun niko, tiang nggak bisa hadir, semua keluarga nanya tiang, dibilang tiang niko, tapi kok bisa meninggalnya di sana? Semua orang kaget, kenapa? Nah, tiang sebelumnya niko tiang pun pesan, makanya bapak tiang niko sempat bicara, mani sakit menepukin nak mati, bertegan, siro racur. Tanya gitu aja, siro racur gitu. Sebenarnya begini Jero, untuk menghilangkan rasa takut itu kan trauma namanya. Jero di saat sumpamanya bawa uang 500-an, 200-an atau 1000-an, ambil uang itu satu dari dompet, doakan siapapun yang meninggal, lempar uang itu ke peti. Artinya raga mekelin mendoakan itu loh. Jadi rasa takut itu kalau tidak dilawan akan membelenggu kita. Sama dengan rasa malu. Kalau tidak dilatih, tidak bisa Jero. Dan ini nepo anak fitness, ya dia nyidang angkat seket yang nyidang. Dia latihan dari 1 kilo, 2,5 kilo, 5 kilo, 10 kilo, selai kilo, 30 kilo, 50 kilo, itu semua perlu dilatih. Nanti Jero juga sama, cuma kita seperti Jero untuk menghilangkan rasa takut, pegang sesuatu, tekan seperti ini Jero. Itu untuk menghilangkan grogi dan rasa takut. Tekan seperti ini, terus tarik nafas. Gitu. Ditekan seperti ini. Ya, memang sebelumnya Nike udah dikasih impian sih. Artinya punya kayu ke lebah rumah setir Bali. Memang orang tua tiang itu berada di setir Bali. Nah, makanya tiang ada apa? Itu dia anak tiang yang pertama dikasih impian, katanya nun sekahnya kaki. Kenapa kaki masih hidup kok disuruh sekahnya gitu? Oh ternyata. Iya. Luar biasa sekali. Ini luar biasa itu semua itu. Kok bisa ya kena bahasanya kok bisa. Cuma anaknya yang siok semua. Iya, jelaslah. Kehilangan bertubi-tubi namanya kan. Kehilangan keduanya itu. Pokenten, usan ngaben, ipatnya jadi punya acara nganten. Nah, dia ke sana. Pasang tenda dulu, dia ke sana. Dia masuk ke ruangan tempat halaman bapak tiang itu, bikin enggak bisa jalan. Seperti enggak ada tulang itu. Digayat ya kiri kanan. Enggak bisa apa jadi sama sekali enggak bisa enggak. Digayat kiri kanan, dia ngasih uang untuk sekedar bangunin bapak itu asalnya. Dan dia dan ada sematannya dan yang sekedar itu. Kemudian ya mesuntik lah jero ke dokter nih dan ke dokter. Ini tidak berdaya. Ampun itu pulang yang karena dia ini mau peluk sampai di rumah bisa jalan Pak Jero. Ya karena begini, tiang pernah dulu kejadian waktu zaman dulu kan ada cerita anak nampah tuh deh. Dan nampah orang. Dipotong lehernya kan itu. Iya. Waktu itu enggak ada pernah tuh kejadian begitu. Dia ngalih maman kambing. Memang kalau kita melihat orang bawa sesuatu dan itu di otak kita sudah terekam takut gitu kan, tapi anak ngabarin ngabuk-ngabuk pasti lagi nampah. Nggak akan bisa lari, tiang nggak bisa lari. Mau jalan pun sih ngidang, baiknya neket di bumi nih. Angkat dikit, buat takut udah jelas. Kalau orang takut memang begitu. Oke. Jero karena takut. Nggak bisa jalan Pak. Nggak bisa, nekat saja aspal, kini tanah. Itulah orang takut. Tiang pernah juga begitu dulu. Orang takut, tiang pernah grogi, tiang pernah malu juga sering dulu. Jadi kan tahan banting lah dan jadi semua karena terjadi, pernah dialami, dilakoni, dengan berjalannya waktu menjadi seperti sekarang. Jadi juga sama. Untuk menghilangkan rasa takut ya harus dilawan. Untuk menghilangkan rasa takut itu harus dilawan. Kalau tidak dilawan ya kita dibelenggu. Gitu. Pane bang lelaan bersinjuari. Nguntulnya kan ya. Kalau tidak dilawan, coba aja kayaknya. Karena apa sih yang umpamanya sing untuk masih sih nggak ada apa kan, cuma perasaan aja. Itu harus dilatih. Apalagi jero seorang tapakannya rame ya ke anak tangkil
mar lebih kin lelimuan tangkil bingung mih ramene begitu down mentali terus. Tapi astong karo Pak Jero. Dekat yang astong karo tetap yang bersyukurnya nabi. Nak rauh ketenuning, nak mukun ketenuning lebih dari 15 yang bisa menghadapi setelah tangkil gitu loh. Riki. Berarti apa yang Jero rasakan perubahannya setelah tangkil Riki, setelah dapat tuntunan Riki Napi yang dirasakan? Perbedaannya gimana? Dan satu lagi ketenangan ya. Udah dapat ketenangan. Tenang pokoknya, dan mikir untuk hari esok, hari nanti hanya saat tidur ya tidur. Udah berapa kilo naik berat badannya setelah pertama Riki? Pun 4 kilo. 4 kilo. 4 kilo pun. Banyak gagang memek jadi mah. Tadi cara regek mai, tulang king kulit kan. Makan ampun enak aja. Makan nih, selera makan yang ampun enak aja. Mungkin sudah cemul. Ciri-ciri orang akan gemuk jorong ya. Pipi dulu membesar, perut membesar, itu dulu 2. Setelah itu baru yang lain ngikut gitu. Makan ampun enak yang Pak Jero. Jit ngedenang, nyunyung ngedenang. Itu. Jadi begitu kalau orang mau gemuk itu. Pipi aja basah lu ngedenang. Dadu tuh ciri-ciri tuh. Betul bermisi anilen walia. Tuh. Makan ampun enak kalau rasa makan mendumun. Jangankan makan nasi. Nelan air pun agak susah. Nelan air susah. Makanya sekarang Jero kalau posisi kan dari kemarin tiang C kan ginjal sudah kena. Itu jangan dipikirkan. Cukup Jero itu merubah pola. Umpamanya minum wajib 8 gelas. Tapi dia masih langsung blek enggak boleh. Pelan-pelan. Ama merasa minumnya nagih nak ambil sesuatu Jero. Contoh, sesuatu apa saja yang bikin Jero itu haus. Kacang tanah sumpama. Asal tuh ajang telu deh aja. Beda kan? Itu caranya. Pokoknya nih ngeranang raga beda. Jadinya minum air itu bukan karena dipaksa, tapi karena haus. Karena kerongkongan membutuhkan gitu. Jadi begitu. Dan begini juga, di saat kita minum, di saat kita makan, tidak boleh banyak minum air. Tidak boleh. Banyak sekali sebetulnya yang salah ya. Kalau makan nasi, minum air sewajarnya saja. Hanya untuk nomplok makanan. Mendorong aja. Hanya untuk mendorong. 30 menit setelah makan, baru boleh minum air yang banyak. Kenapa Kang Edo? Karena di saat kita makan, enzim dalam tubuh itu bekerja, membantu proses penghancuran di dalam. Nah, di saat enzim bekerja, tembak aja ya cair dadene ya, mengganggu proses pencernaan dadene. Tidak baik. Tidak baik. Kalau bilang tidak boleh kan salah nanti ya. Tidak baik. Jadi kalau makan minum air itu sewajarnya saja. Umpamanya merasa benagi ini mari minum glek. Setelah nike 30 menit setelah makan, jadi proses pencernaan kan sudah terjadi. Baru minum air yang banyak. Di sana dia sudah proses penyebaran. Lah kan ngirim bener kan, bantu dengan air mari luwung itu. Banyak yang salah. Anjok bengke bahasanya ngawak itu. Jangan ya. Banyak sekali yang keliru. Jadi makan. Kadang-kadang makannya padahal bilang, kenapa sih Mang? Makan ya, bukan. Jadi kalau kamu mau minum air boleh, tapi jangan pas baru selesai makan. Ya. Wajib kita minum air banyak. Tapi kalau di saat baru makan kita minum airnya banyak, itu mengganggu kinerja enzim. Proses pencernaan makanan diganggu. Jadi bangga bu kaput tuh bu nih makanan ini masuk ya enzim ini bu. Seret diolah. Jadi siam aja ya berarakan ada nih gitu. Gitu ya. Jadi memang
biar paham. Baru Pak Jero suruh minum air banyak, suruh makan lah, bengke bahasanya mah, bukan ngawalnya. Jadi semua hal baik menjadi tidak baik karena kurangnya pemahaman begitu. Sama juga kalau mandi kan, kayak caranya Pak Jero mandi pasang setruk. Kan Leo naik setruk di kamar mandi, siram kaki dulu. Siram kaki, sikat gigi malu. Jadi izinkan sarap-sarap itu siap dulu. Siram kaki sampai lutut, stop dulu. Siram lutut sampai kemaluan, stop dulu. Siram kemaluan sampai perut. Sudah malu, baru naik. Tuh, yang langsung siram berdua bisa stroke. Karena terjadi yang namanya kejut jantung. Saraf terkejut, jantung mengesiap. Di saat jantung mengesiap terjadi kejut jantung, pompa darah tiba-tiba cas gitu. Itu ada pembuluh darah yang kaku, pecah pembuluh darah gitu. Makanya kau itu nak jatuh di Tidak jatuh, salah itu. Stroke alu maru ulung. Banyak orang yang salah memprediksi bahwa karena lantainya licin jatuh terus stroke. Begitu anak ulung di jalan raya dong stroke bekerja. Bukan jatuh dulu, stroke dulu marahnya lempoh gitu. Biar paham ya. Jangan lantai nih, ben sikatin lantai bersing licin. Biasanya dia mandi terus langsung ke atas. Posisi atas ini, di atas pusar ini langsung siamu aja ya. Ini atas pusar ini kan berjantung di ini. Ya itu dah yang bahayanya. Seperti ibu tiri tiang kan di Jawa. Matinya di kamar, setruknya kamar mandi pas mau sholat subuh. Negak posisi ini dia kaya. Mai siamu. Nu nyidang ngomong tolong nu nyidang ngomong mamun tuh bebah bae. Besidang nulungin. Mati. Jadi semeton sami kalau mandi siram kaki dulu nggih. Mari kita hindari terjadinya stroke akibat salah mandi. Dan juga Bu Jero tidak boleh habis makan langsung mandi. Tidak boleh saat berkeringat habis lari langsung mandi doh, sama itu. Makan dan jalan-jalan atau lari itu sama. Memicu detak jantung yang keras, memicu juga keluarnya keringat gitu. Makanya amun sur mendahar pasti mau perlu bange. Itu. Istirahat. Umpamane ada waktu ini pasien mentakon, mungkin caranya Pak Jero, seumpama tiang mau ke kantor. Tiang mau ke kantor mau cepet-cepetan, makan dulu langsung mandi, sarapan dulu langsung mandi langsung berangkat. Itu salah. Kalau merasa tergesa-gesa, mandi dulu. Mandi dulu baru makan, setelah makan sikat gigi berangkat. Oh, gitu. Tukar posisi. Yang jadi Pak Mene sekali rasa usah mengalah-ngalah jadi makan Pak Jero nundin ngantiang bengong kan sih ngalan lambat di kantor. Jadi begitu caranya ya. Dan kalau bisa sebelum mandi pagi itu minum air dulu. Kamu mandi nih, minum air dulu 1 gelas, lalu kamar mandi. Jadi banyak hal sebenarnya agar kita itu hidupnya sehat. Jadi begitu. Banyak yang tidak tahu. Dan banyak juga yang milu-milu tuung gitu. Modelnya gini. Ada nak minum obat A langsung segar. Mari ya gela anggap itu yang jadi nyakitan dhuwur. Minum bodrok segar gitu kan. Yang minum bodrok segar, Jero terus nyakitan dhuwur. Oh, bodrok dan minum gitu. Sakit kepala kan penyebabnya banyak. Yang sakit kepala lain ya, beda-beda. Rahayu. Modelnya begini. Sakit kepala karena minus atau saraf mata. Gitu. Sakit kepala karena ada jantung bermasalah. Sakit kepala karena dehidrasi. Sakit kepala karena asam lambung naik. Jadi tidak sama, bahkan sakit kepala saja tiang sebagai seorang anggaplah tapakan tidak bisa ngasih jawaban.
Ada WA Pak Jero tiang nyakitang dhuwur napi ubatnya. Sebelum tangan tiang mendeteksi langsung kayak kenang tiang urain. Nggak bisa. Nggak bisa. Dan karena harus dideteksi dulu. Dan malah Bang Bodret ternyata tensinya ini tegah. Dan cocok juga. Tensi menek masih ngerana nyakit yang dur, tensi rendah juga bikin sakit kepala kan dan kurang tidur bikin sakit kepala, terlambat makan ngeranang puyeng, sarap mata kena juga ngeranang sakit dur, najannya nincenan nih. Makanya hati-hati, jangan asal minum obat ya. Nanti ginjalnya rusak, itu penyakit nising segar ginjalnya rusak. Makanya dia menyarankan kepada umat, jangan sedikit-sedikit minum obat. Kalau umpamanya mau ke dokter dulu, jadi biar obatnya tepat. Umpamanya minum kan sangobion itu bisa nggak dok? Bisa minum sangobion bisa, itu pun tidak boleh sering. Kalau umpamanya merasa kurang darah, penyebab kurang darah apa? Karena metabolisme tubuh itu sudah tidak bagus. Jadi akibat lemahnya metabolisme tubuh, ada salah satu yang memproduksi sel darah merah terganggu, tidak bisa memproduksi. Biasanya karena apa juga? Karena banyaknya penyumbatan di tubuh. Dua, bisa juga karena kekurangan zat besi. Akan lebih baik yang bertawang tensinya turun. Apa yang menyebabkan tensinya naik? Sate kambing, bayam, kan lebih bagus begitu daripada fokusnya minum obat. Lebih bagus yang alami, bukan herbal. Bukan herbal. Kalau untuk meningkatkan tensi, yang herbal ada, yaitu minum rebusan daun serai. Serai, batang serai itu direbus. Untuk apa itu? Tensi? Tensinya biar naik. Bisa juga begitu ya. Jadi banyak sekali yang ada di alam yang bisa kita gunakan. Tidak sedikit-sedikit pil. Sedikit-sedikit pil itu. Selain itu nanti mengganggu kesehatan jantung dan ginjal. Juga kalau kita terbiasa terus mencari alternatif yang termudah gitu, akhirnya lama-lama kan ngedrop sendiri. Harusnya kita tahu, adi bisa gini, kalau seperti itu yang jero balan healer punya kelebihan bisa mendeteksi penyumbatan, kenapa ndak coba ke jero balan healer? Jadi bisa dibantu, oh ini tersumbat. Kalau seluruh penyumbatan sudah dibongkar, antibodi kembali terjadi regenerasi sel. Setelah terjadi regenerasi sel, tubuh akan kembali seperti bayi. Yang itu seperti bayi, bisa membunuh virus yang masuk, bisa membunuh bakteri yang masuk. Gelam paling awai bersegar gitu. Itu berarti antibodinya sudah fit. Patuh sekali kene anggaplah kali kan. Kali yang tersumbat dinormalisasikan, penyumbatannya dihilangkan kan dan biar kengken balas hujannya paling banjir kejak apa ben yang pamannya kapasitasnya melebihin walaupun banjir balas hujan balas banjir karena memang selokannya cenik, tapi kan sengaja sumbatan tetap banjir tapi engal up gitu. Tapi kalau penyumbatannya banyak, ada pendangkalan sungai, ada penyumbatan, banjirnya lama dan besar kan kan. Sama dengan manusia, kalau banyak penyumbatan di dalam tubuh, ya yang musim gelam pasti ya gelam. Kemudian musim pilek. Cuma ada nih pilek nih 2 minggu, ya nani antibodi ini luang, paling pada demam deh medek hilang begitu. Karena antibodinya bagus. Makanya dari dulu yang ditanya, kalau waktu dia menjadi manajer di nightclub kan, Pak Jero ada sih yang gelam. Pak Jero ada sih yang gelam. Jadi bukannya dia tidak pernah sakit, tapi astungkara agak kuat lah.
anggaplah karyawan kan tahu kan ngirim-ngirim DC itu nih gelam nih kopan. Zaman batuk pun tiang sing batuk kita modelnya. Itu karena apa? Tiang menjaga diri tiang. Tiang juga bisa mengobati diri sendiri. Jadi itu. Kalau sudah aliran darah bagus, lancar, antibodi bagus, tidak akan mungkin sakit. Makanya pola pikir, pola makan, pola hidup itu yang utama. Jadi begitu ya. Jadi bagaimana caranya Pak Jero yang pangsing sakit-sakitan? Nah, sama juga. Gimana caranya Pak Jero pangsing banjir-banjiran? Kan gitu. Yang dilakukan normalisasi kali. Kalau mobilnya cc-nya walaupun cc 2000, Pak Jero kayak mobilnya pang tarikannya pang kencang bin saru waktu baru. Ya dicek, filter olinya dicek, gitu. Filter-filter yang lain dicek. Terus saluran minyaknya dicek, tangkinya dibersihkan. Kalau sudah tidak ada penyumbatan, nyumbah berdewratu pang macet di mobil tiangnya di jalan pasti mungkin. Jadi begitu, tubuh manusia kan sama dengan mobil juga. Adi bisi tiang saya nyakitan sirah Jero. Coba tiang cek, oh nih gini ada sampetan ini. Oh nih saraf matanya kena, oh nih jantungnya ada penyumbatan dekat jantung. Oh nih paru-parunya dekat paru-paru ada peradangan, tiang tahu. Seperti bule yang tiang badan pisan. Kan dia batuk. Sedang aja sing kuat adang-adang nih gitu. Bule nih. Cek, oh nih ini sampet bang mongkar ngangon 5 besi kadang. Sakit. Nah, bongkar dik gitu. Jadi tiang sebelum membongkar tiang kasih tahu dulu. Itulah bedanya pengobatan di sini. Tiang mendeteksi, tiang menjelaskan. Kalau dikasih membuka, tiang buka. Ada yang minta cepat-cepat dibuka, ada yang minta pelan-pelan. Karena tiang ngomong, yang muka ini nak sakit, gitu kan? Kecuali memang itu membahayakan sekali jantungnya yang sudah kena. Paling tiang batak ini kangwang sakit lalu kejam. Kalau tiang udah lihat ini membahayakan nyawanya, tiang harus bongkar total. Di sana tiang kadang-kadang harus tega gitu. Kayak Jero kemarin tuh kan, aduh Jero sakit. Kayak tadi tiang kan, waktu tiang nyetrum jantung Jero nih tuh. Jero orang sakit yang diam aja. Dua-duanya. Yang mana tadi Jero teriak? Dia kan transfer energi tadi. Transfer energi ke jantung. Itu kan sakit sekali kan tadi kan. Dia enggak peduli Jero aduh-aduh. Yang penting nanti Jero seger gitu. Jadi begitu. Jadi itulah luar biasanya panugrahan ide. Jero tahu sendiri dia dulu mantan manajer, dia sistem lajang Mubadin. Jadi dia hanya ngayah totalitas. Kita lama disemudah lagi. Kiranya sampai 7 bulanan tidak terasa. 7 bulan tidak terasa apa dulu? Cari canang pun tidak bisa. Menjani? Udah biasa. Udah biasa. Cari canang biasa. Jadi dulu 7 bulan tangannya sudah tidak berasa. Tidak terasa. Itu dah. Syukurnya dia begini. Dari awal dulu Jero ingat nggak waktu pertama kali Jero berobat ke sini apa yang dia kan sih ngantuk Jero? Ingat? Ingat waktu pertama kali Jero tangkil meriki Nas Tambe. Tidak tiang sentuh kan? Gimana tiang ngomong waktu itu? Pak Jero bilang banyak beban. Depresi. Jiwanya sakit. Udah itu asam lambungnya. Asam lambung itu diakibatkan oleh depresinya. Parah. Udah itu dada terasa panas. Rasa tertekan. Terus apa yang Jero rasakan waktu pengobatan pertama dia cuma nunasang sarang ide sesunan dan hanya memberikan pengobatan jiwa. Tidak menyentuh sama sekali. Kira-kira rasanya itu. Yang pertama dia rasakan itu padahal dia tidak diobati, tidak disentuh. Hanya omongan aja dikasih. Ikut yang merasakan ketenangan. Satu tenang biar sekeras apapun tuntunannya Pak Jero itu, tapi tiang yang merasakan tenang gitu loh. Ya, karena yang dikembalikan itu jiwanya Jero. Waktu itu yang sekali
kereta api jiwa jero itu sudah jauh lempas dari relnya gitu. Makanya tiang tarik, tiang bangunkan lagi, jiwanya tiang anggaplah yang sekali ini tiang masukkan lagi kan itu. Jadi ini terjadi yang namanya penyatuan energi antara buana alit, hati dan juga kepala. Ini dibikin menjadi satu kesatuan. Makanya Jero langsung merasa tenang. Padahal yang keras tuntunan Pak Jero, tapi bagi tiang itu kekerasan menjadi kesembuhan. Karena begini, tergantung sebenarnya. Tergantung kalau dia kan melihat aura dari si pasien. Pasien martek kan bertawang, oh ini udah tahu duluan. Terus ini harus pengobatan ini dulu kasih gitu. Terus yang mohonkan sareng ide, yang mohon izin jadi melakukan pengobatan jiwa itu kan juga yang menuntun bukan tiang gitu loh. Tiang hanya sebagai wadah saja. Makanya Jero kalau dikasih tahu dengan orang yang ten metaksu tidak akan masuk Jero. Ngerti kan? Biar ke kati pesu ceceh pesu teteh yang ngorain Jero sing hidang. Makanya begini, ada banyak pasien yang ngomong gini, padahal apa yang Jero katakan sudah tiang katakan kepada suami tiang. Kenapa tiang yang ngomong kok suami tiang tidak sadar? Tapi kenapa di saat Jero yang ngasih tahu suami saya kok sadar? Tiang jawab, karena Anda tidak metaksu. Sama seperti dua lampu. Sama-sama lampu. Ani besi sing misi listrik, ani besi misi listrik. Cian ini ani nerangin Jero. Yang bersih listrik ya begitu sama. Makanya yang ngasih tahu tidak salah dan yang tidak bisa menerima itu juga tidak salah. Terus begini lagi. Ada polisi asli. Ada anak biasa ngangon pakaian polisi. Tapi kan tidak semua bisa nilang. Yang pakai pakaian polisi dan yang bukan polisi itu kan tidak berisi singlah surat tugas ya. Power singlah itu modelnya. Dia ada pengalaman dulu di Denpasar. Dia kan tidak bawa SIM, tidak punya SIM. Yang di Denpasar dulu tidak punya SIM. Ada orang lewat pakaiannya seperti polisi. Padahal dia kerja di Tiara Dewata. Yang lari. Dia lari sampai dia nyemplung ke got. Memek pokoknya hobinya lari dia mang. Lari kan takut ya hobinya. Sampai jatuh ke got Pak Jerome. Ini kaki jatuh ke got sama anak buah yang bonceng. Yang kan ada anak buah. Ampunnya sepeda motor masih di atas di aspal. Tapi Jero ndak ada nggak teman-teman Jero kan dulu Jero tuh kayak mayat tuh kesini tuh kembang lem-lem brig-digrig. Sekarang kalau ketemu teman-teman tuh ndak ada yang ngomong kok sekarang kok berubah atau gimana ya, ndak ada ngomong gitu. Astong karo Pak Jero. Yang tahu kan yang tangkil itu. Gumun katanya, gumun Jero waktu yang meriki kurus sekali gitu. Sekarang Jeronya udah cantik gitu. Udah cantik orangnya. Udah cantik. Sampai yang bilang sudah di atas jauh. Kan ada susu nah. Masuk ke sini gitu deh. Karena bilang udah cantik katanya. Mas tongkaro gitu yang tetap yang bersyukur. Ya istilahnya dia juga merasa bahagia. Banyak kok tapakan-tapakan kesini yang sakitnya parah-parah. Mungkin memang harus kesini satu sisi. Bukan kesembuhannya sebenarnya yang utama, tapi tuntunannya. Tuntunannya yang utama karena tugas tiang itu adalah menyempurnakan tapakan yang belum sempurna. Kalau kesembuhannya kan bonus. Sebenarnya yang utama tugas tiang itu adalah menuntun. Jadinya tugas tiang yang istilahnya gimana ya? Yang sekadi batu tuh mungkungin gitu. Akhirnya pangidang manggu gitu. Banyak tapakan-tapakan yang bingung ke sini Nunas tuntunan kan dan makanya nih yang rasakan luar biasa nih pengobatan Pak Jero badan itu luar biasa
yang dapat kesembuhan, napir yang rasakan demam, sakit yang asam lambung, nggak bisa makan, yang menelan air pun susah. Yang paling yang ingat Jero kan tidak berani ketemu orang banyak dulu kan ya. Gitu. Makanya dia sampai Diki kan full orang Matamun itu. Dia kayak orang Judas. Dia kayak orang Judas yang duduknya di pojok sana sampai Jero istrinya melihat yang Jeronya tuh di mana gitu. Rahayu. Kelihatannya yang Judas itu nggak bisa basa-basi, artinya kurang pede itulah. Ya mudah-mudahan dengan berjalannya waktu dia selalu mengatakan mumpung Tiang masih di Bali Timur, bagi yang mau lunas tuntunan, bagi yang mau berobat, terus manfaatkan keberadaan Tiang di Bali Timur. Kalau nanti Tiang pindah, Hangyang jauhan ngalih Tiang. Biaya pamannya Tiang, keinginan Tiang kan di Bali Tengah, tapi ternyata kemampuan Tiang di Bali Utara, dan juga mau bagaimana lagi ya, Tiang sudah merasa menyatu sekali di sini di Bali Timur. Tetapi nanti perjalanan spiritual seorang tapakan seperti Tiang ini kan Tiang tidak tahu. Cuma memang ini energinya memaksa Tiang untuk membangun di sana, padahal Tiang tidak ada niat membangun. Jadi artinya Tiang tidak tahu. Makanya kenapa Tiang langsung membuat kamar suci yang lumayan lebar, karena Tiang harus siap jika suatu saat nanti memang di luar kemampuan Tiang harus balik ke Bali Utara, ya Tiang balik gitu. Swastiastu, semutan sami, salam rahayu niki. Jadi begitu, karena hidup Tiang itu serba misterius gitu Jero. Hidup Tiang itu serba misterius. Hidup Tiang itu serba tiba-tiba. Karena beliau begini, Tiang ingat sekali beliau ngomong begini. Waktu terakhir Tiang lunas ngaturang guru piduke, waktu Tiang mendapat petunjuk ke tapak Dangyang Nirate kan. Tiang ngaturang guru piduke, petunjuknya jelas. Ning jalanin swadarman cening mangkin, ngayah cening mangkin, yening cening presiden ngayah melakukan karma cening yang belum lunas, seluruh kekayaan cening ten wenten sane hilang, sami metarik wenten ring gedong. Itu penunjuk beliau. Kapanpun cening siap ngayah, cingak dari kebuktinipun sami jagi kewalian dengan cara beliau gitu. Terus Tiang bertanya lagi, kenapa istri Tiang setiap hamil kok keguguran? Beliau langsung tertawa. Cening nak keliwat pengkung, kesugian pun ambil masih nu pengkung. Kalingan bin sentane bang, yen bang sentane bin mengkungang gitu. Itulah hukuman Tiang. Anak tidak akan dikasih, kekayaan akan ditahan selama Tiang belum mau ngayah. Setelah itu Tiang nanya lagi, nggih Tiang makin siap pun ngayah, sapun api carane. Bingung Tiang kan, makanya makin banyak tapakan-tapakan yang bingung. Karena diaput Tiang Jero. Sama dulu Tiang begitu juga. Yang di balian awak sinawang mantra. Kok kayak kengken carane ngubadin? Wajar kan Tiang manusiawi kan, bingung kan. Tapi di sana langsung Tiang diberikan petunjuk. Cening yening wenten damuh sane rawuh, ambil manten, acep ide, ambil saja sentuh tangannya atau sentuh tubuhnya, nanti akan otomatis tangan akan bergerak, mulut akan bergerak. Swastiastu. Jadi benar, makin Riki wenten pengayah papat sungkan, tambahin ini ke cening gitu.
Di dalam pura nih Ki. Di pura. Di pura. Di pura Belatungan di Singaraja. Bener, ada yang sakit kan, kakinya sakit, dia ngambil langsung nyerocos. Merasa ada yang masuk, set. Tangan dia langsung oh niki sungkan gini. Jadi siapakah gurunya Jero Balian Healer? Ya Sang Hyang Taksu itu sendiri. Kenapa Sang Hyang Taksu guru Tiang? Karena di saat Tiang mengambil pasien, tangan Tiang bergerak sendiri, mata Tiang melihat kan, mulut Tiang ngomong sendiri, telinga Tiang mendengar. Jadi dari sekian banyak pasien yang Tiang ambil, akhirnya Tiang tahu onek ini gitu. Jadi siapa guru saya? Ya Sang Hyang Taksu. Jadinya begitu. Makanya Tiang nangtang sapa sireje. Tain merasa ngajain Tiang terapi, tunjukkan dirimu kayak lah. Pantas sekali Tiang lumu pernikahan miring, pernikahan ayah. Kengkeng sarani. Napi malunya. Iya. Sempat yang gitu juga tanya. Bagaimana caranya nah? Tiang sampai keliling Bali ngali balian Jero. Di orang ngebalian sakti kemut Tiang. Kati ngadep ngelah kalung besi kalung emas. Adep Tiang doh. Biar tahu saja tidak dapat petunjuk. Petunjuknya cuma begini. Disuruh menggali jati diri. Kebalian A, kebalian B, kebalian C, kebalian I, semua sama petunjuknya. Ampura Jero. Jero anak lebih sakti kincang ben ngai-ngai dong. Itu. Itu Tiang tenuning napi Jero. Pokoknya Jero petunjuknya cuma satu, gali jati diri. Oh berarti harus ngali balian lain gitu dalam hati Tiang kan? Tidak dapat petunjuk. Cuma tuh gen bersik menggali jati diri. Kenyol sayang, no. Cici. Jadi akhirnya begitu. Akhirnya gimana? Terjadilah keputusasaan. Harus sangat tanggati selegan aja nyemak gai gitu. Selegan aja nyemak gai. Akhirnya alam yang menjadi guru Tiang. Tumbuh-tumbuhan, binatang, air, api, angin. Itu akhirnya yang menuntun Tiang. Dan yang satu lagi masalah. Masalah itu datang dari dua sisi. Dari dalam, dari luar. Dari luar ajak timpal megai, ajak kene peragat di dalam, ajak di luar peragat masalah, ajak kurnan. Ajak kurnan besut, bin di luar. Pokoknya terus begini. Jadi terus begini. Akhirnya Tiang tahu bahwa seorang tapakan itu akan diuji dari dua sisi gitu loh. Seorang tapakan itu diuji dari dua sisi, dari dalam dan dari luar. Setelah itu baru diserang semua, ekonomi, harta, tahta, semua diserang. Sampai akhirnya Tiang ada di titik mati rasa. Bu sinawang rasa bu, sakit besakit hati bu, kecewa hati bu, dihina, ditipu, dibully, segalanya bu. Jaya ditinggalkan semua orang sudah pernah. Jadi ada yang namanya di titik. Nah, ada namanya di titik mati rasa. Udah lepas semua rasanya. Setelah Tiang mati rasa, di sanalah ada kedamaian ternyata Jero. Ternyata memang tujuan ide Sesunan itu membuat diberikan Tiang segala macam cobaan agar Tiang lulus sampai ke titik ikhlas. Ke titik kalis. Apa itu ikhlasnya? Kenang aja anak isuk semua. Ke titik kalis artinya apa? Tidak tersentuh Jero. Tidak mabuk oleh pujian, tidak marah saat dihina. Akhirnya yang ada di level itu astung karut. Dan untuk sampai di sana tidak mudah Jero. Bahkan dari sekian banyak orang yang Tiang tuntun, Jero nih ngeraos nyidang, Tiang nyalanin nih kewah. Yang Tiang ngomongkan itu bukan teori, semua sudah Tiang lakoni sendiri. Udah pengalaman duluan gitu. Ya dan memang nyalanin dan bisa nuturin. Jadi begitu.
Makanya tiang kenang aja anaknya. Tiang teteh gede. Ada kita yang duluan kan. Makanya begini. Tiang sering mengatakan kepada umat. Jadi ada anak ngai masalah aja kamu. Coba kamu menep. Oh, jadi ada anak begini. Cicing bangsat kulo anjing cai. Budoh cair. Nah, itu bahasa kan. Bahasa yang keluar seperti itu. Sekarang pilihannya dua. Yang satu kamu diam. Jawab dengan kata suksema. Nah, yang kedua balas. Cicingnya lagi 1 jam. Apa yang terjadi? Kalau kamu tersenyum dan diam, lagi 1 jam juga tinggal kenangan kan. Tapi kenangannya kamu berhasil melewati itu. Tapi kalau kamu berbalas kan cicing main wanen main duel. Lagi 1 jam apa? Lagi 1 hari apa? Lagi 1 bulan apa? Akan terjadi yang namanya perpanjangan sinetron. Terjadi dendam akhirnya. Makanya tiang kemarin, tiang masih ingat sekali bahkan di Facebook. Di Facebook ini tiang dikatakan balian budoh. Ada yang komen tiang dibilang balian budoh. Di status tiang. Apa yang tiang jawab? Inggih suksema salam rahayu. Nah, ternyata belum puas. Di saat yang bikin status, ada lagi yang komen, balian udu. Kalau balian budo kan berarti tiang orang gila gitu loh. Terus balian udu artinya balian yang tidak laku. Terus apa yang tiang jawab? Om Swastiastu, inggih suksema salam rahayu. Astung kare ya diastun tiang udu tentaen tiang ngemis angon tiang ajeng suksema dumugi sami kena lan rahayu. Apa yang terjadi? Tiang setitik pun tidak ada benci, apalagi dendam, apalagi marah, tidak. Karena bagi tiang semua adalah ujian. 2 bulan setelah itu tiang bisa beli mobil. Nah itu. 3 bulan setelah itu tiang bisa beli tanah. Ada. 3 bulan setelah itu tiang beli tanah lagi. 3 bulan setelah itu tiang membangun kan. Jadi Tuhan itu membuktikan orang sabar itu akan diberikan anugerah. Maka semeton sami yang tahu perjalanan hidup tiang, yang tidak pernah tiang tutup-tutupi, perjalanan spiritual seorang jero balen hiler sampai sekarang sudah membangun. Jadi contohlah kehidupan tiang. Baiknya contoh ya. Perjalanan spiritualnya dicontoh. Oh ini loh. Lihat saja tiang di YouTube bagaimana perjalanan tiang. Tiang tidak pernah mengatakan walaupun banyak jero di ring di jepurin jero nih, tiang di kos-kosan. Tiang di kos-kosan sampai detik ini ngayah di kos-kosan. Maka lihatlah bahwa bukti Sang Hyang Taksu itu ada. Bahwa bukti Tuhan itu ada. Itulah. Bahwa bukti tapakan yang ngayah dengan ikhlas, Tuhan akan memberikan sesuatu. Gitu. Bahkan ada yang maturan. Dia tahu tiang nyengker, ada yang maturan. Sekian puluh juta. Dia tahu tiang membangun, ada yang maturan 10 juta. Ada aja loh. Jadi itu artinya apa? Keikhlasan tiang Tuhan tahu, Tuhan saksinya. Dan bonus dari keikhlasan, Tuhan mendorong hati umat yang lain untuk membantu tiang. Tiang tidak pernah mengemis gitu loh, meminta-minta tidak, tapi meminjam ya kadang-kadang tiang nyileh masih kan. Namun sing lah ya nyileh lah gitu. Sing kenapa? Jadi begitu. Jadi dalam hidup itu mari kita berproses, mari kita belajar, mari kita menata diri. Seperti Jero tadi bilang masih takut. Kalau belum bisa menghilangkan ketakutannya, teruslah datang ke sini. Biar terus yang bisa kasih tuntunan. Sampai Jero lulus. Kalau masih di sana Jero tidak akan pernah damai hidupnya Jero. Ya. Amun Jero sing lahuyah mai dini ngadu ya. Pasing terus makanannya sing masuk uyah sing itu mah.
Hah? Hujan. Ini santo. Hujan. Dia lain artinya banyak garam. Banyak garam. Iyan masa aslinya. Enten ngerti Pak. Masa aslinya lebihan uyah. Ya dia kan cuma pakai bahasa aja tadi mang. Jadi kene jero. Kalau memasak sesuatu pakai takaran. Dan anak-anak jangan sepak panggilnya. Yang jero ngelebihin mang uyah berarti jero ngeracun satu keluarga, pangengal bangke jero. Karena kalau kebanyakan garam, semeton sami juga, kalau kebanyakan garam terjadi pengentalan darah jero. Bener, tapi tiang ndak mau guyu. Jero tadi ngomong gitu, ini ndak bisa diajak guyu jero. Kalau sering makan yang asin-asin, apalagi kita yang sudah berumur, terjadi pengentalan darah. Ngalamurnya kan. Nah, kaki tiangnya pedang gitu. Kaki tiang berdiri kan. Bujaan nih jangan ini uyah. Memek dadong galak. Adi lebihnya ya. Paham keluar telah gitu. Makanya dia langsung kak karena dia pernah digituin sama kakek. Dan yang dia kan lebihan ya kan itu Pak Jero. Cara nak cerai dadangnya. Biar tambah sayur, biar tambah tipaknya sayur jadinya banyak. Itu salah Jero. Sesuatu yang salah jangan dipelihara. Walaupun tujuan Jero bagus, tetapi kedamaian keluarga hilang Jero. Tidak begitu caranya. Istilahnya lebih baik kita makan sedikit, darang nasinya mudik tapi nikmat. Dan ada nakar kan akehan ambung enten ya karena satu porsi, dadene ngait tipat 2 porsi gitu loh. Ajero kelebihan ya. Yen komang yen ketong demen sih mah. Bahaya Jero, bahaya sekali. Istilahnya kalau bespakai walaupun Jero tujuannya pang liu, itu liu penyakit ada Jero. Bukan ki pakah dadane nak cere ngeti pisan Pak Jero. Lebihan isino bian ya dadane pol ngebaang dadane. Iya, itu udah enggak bagus begitu. Apapun yang tidak bagus jangan dipelihara walaupun tujuannya yani raga makan sare tiang jujur nah. Tiang makan walaupun jak cukup kalorian, yang penting jangan kuah nih. Daripada jadi nar beceleng pakah. Sing itu mango. Ora kene dia emang komang masaknya. Lagana kan tukang protes, komang muruk masaknya bu gede komang ini. Penak kene kuang enak mah komang. Tiang saking asli, tiang saking Beleleng. Kelahiran Beleleng. Asli Serai Tengah, kelahiran Beleleng tapi makin ngayah ring Candi Dase. Jadi begini Jero ya. Kita harus tahu bahayanya dulu. Bahayanya sare Jero lanang besakit. Jero istri sakit. Jadi panak terus narani pakah-pakah. Walaupun ditambahin apapun. Haji Destian sendiri sangat menjunjung tinggi Sang Yang Widiwasa dan yakin sekali dengan ada Sang Yang Taksu. Pahit buruk juga tiang pernah lalui. Jadi tiang sangat sepakat Majero nih terus-teruslah menabur kebaikan. Salam rahayu sareng tiang semeton dari Lampung. Om Swastiastu Haji, nggih, suksema niki, suksema dahat. Ampura niki wantah ngoceh asa matre sareng pasien tiang. Setidaknya yang tiang ocehkan niki mudah-mudahan bermanfaat bagi umat. Sekedar berbagi niki sambil nuntun niki tapakan juga yang nunas sarang-sarang iriki. Ampura semeton wantah membelik bagan sambil tiang laip. Mangde setidaknya ada poin-poin positif yang bisa diambil saring-saring. Becek-beceknya ambil, sampah-sampahnya dibuang begitu aja. Dengar Jero ya. Karena tiang senang berbagi kan. Yesus memwali Pak Komang. Jadi begitu Jero. Ya karena begini. Di saat bisa membuat satu keluarga bahagia dengan sesuatu yang sedikit,
rezekinya akan besar datang. Hmm. Biar nggak begini, jero masak capek kan. Hmm. Seolah-olah jero sing ikhlas masakin keluarga sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, seolah-olah jero pelit dengan keluarga sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, seolah-olah jero ingin semua orang sakit di rumah. Kalau sudah tidak bahagia saat dia makan, pasti dia sakit jero. Akhirnya dia akan terjadi trauma. Asal ngelapisnya makan Jumat, Bu. Itu yang akan terjadi. Kita tidak akan pernah dihargai lagi, walaupun jani berubah masa ini jangan pasti hargain nih. Pasti ben pakah, pasti jelek. Akhirnya pipis nih masuk. Kena ngirit tapi sing nadene. Akhirnya sari komang pasti mau belanja di luar makan. Sing itu, Mang. Mang. Jujur. Kadang-kadang amang lapis makan di luar. Karena kenapa? Karena di rumah tidak damai lidahnya, benar nggak? Karena lidah pengen kedamaian. Apapun yang dilakukan tanpa keikhlasan capek jero. Sumpama jero, umpamanya yang pertama-tama ya. Di sini dia agak keras sedikit ngomong. Sumpama jero mau melihat ke cermin, saya wanita, takdir wanita adalah masak. Itu takdir. Nah, jika takdir jero sendiri tidak bikin jero itu nyaman, akhirnya jero akan menderita setiap pagi. Dan yang paling jelek adalah apapun yang dilakukan tidak dengan keikhlasan itu akan membuat seorang itu menderita jero. Seperti jero bilang tadi capek. Karena jero satu sisi memang karena sakit kan dulu kan ya. Dan ke sisi lain memang tapi tenawang, kondisi yang tenawang. Ya itu salahnya jero sendiri. Kenapa jero salah? Karena jero tidak ngomong. Kalau jero jangan semua hal dijadikan candaan. Ini yang bahaya. Jero kan mending bercanda. Akhirnya ngomong serius kadang-kadang bercanda aja panake. Karena kita buat yang ngomong masa waktu ini karena yang kepingin ngetipat sebelumnya. Iya. Habis ini capek dia itu aduh bakal dikasih nguyang kacang gitu ampun uyun udah luar biasa yang merasakan kondisi dia tapi ragana nggak tahu karena ya iya karena nggak tahu karena yang tiang tahu dan semua orang tahu ibu kewajibannya yang memasakkan untuk anak-anak. Iya kadang-kadang begitu seperti tiang bilang tadi dasar dulu pakai jero ya tiang garis bawahi dulu dalam hidup itu dasar dulu. Dasarnya jangan semua hal dijadikan candaan. Itu dulu satu. Karena kalau sering dipakai candaan, ngomong serius kadang-kadang bercanda. Nah, seperti jero juga sering ngomong sama anak, "Kamu jadi merasa." Nah, itu kan candaan. Jero tidak berani ngomong langsung plak di depan anak, negakang panak. Ada bapaknya, ada ibunya. Mang sawireh kondisi ibu jani kene. Yang tadi buan memek ngidih nasi kin panak melajah masak nggih. Pasti anak tanggapannya beda. Sing itu, Mang. Pasti anak tanggapannya beda. Ya itu makanya tadi harus ada kejujuran. Biar ndak nanti begini. Jadinya tiang ambil poinnya begini jadinya. Jero seperti sengaja membuat makanan yang pakeh pang panaknya melajah masak kan sing kitu caranya. Bukan begitu Pak Jo. Artinya memang dia ngaturan cuma lebih gini tambahin gitu loh. Dan tentu sengaja. Jadi begini, tiang diolah jati nih. Tiang sekarang ambil poinnya untuk Komang juga Maya. Komang umur berapa sekarang, Mang? 19. Pak Jero bisa nyakan uli kelas 2 SD. Karena apa? Karena Pak Jero ubuh. Meme hidup, bapak hidup, tapi ubuh. Kenapa? Bapak masuk Islam, meme ben nganten. Otomatis ngoyong ya anak kan. Jadi sebenarnya akan sangat baik jika kita sebagai laki-laki itu bisa masak, Mang. Nyanan pek prade komang nganten, kan itu. Kurnan ngelah panak. Masak kar kurnan ini nyonyon panak tuh dia masak. Ya. Apalagi sekarang
ibu sehat, bikinlah ibu bangga dulu. Nah, panaknya bisa nyakan, pasti gitu dari mana. Nah, apalagi gini Maya, Omang secara notabene kan sekarang kerja sama orang nih. Sedangkan ibu dulu mantan dagang nasi. Sebenarnya dia di pikiran Komang tuh harus sudah ada. Yang mimpidan pek prade tiang anten, kurnane pangsi megai ilah pang tiang dan ilah. Kebiasaan mimine jai bapak tiang jadi kar melajain. Bahkan bibit tiangnya dari alih tuh di tukar bakar di kekeran tuh uli mendagang nasi ngidang suge. Oh nyidang nyekolang tiang lah deman sekolah itu ponak-ponakannya ada sampai S1. Panaknya dari bidan sarjana. Oh itu uji mendagang nasi tuh kan. Kenapa sekarang ibu dan bapak yang punya skill mendagang nasi, tapi karena ibu jadi berada di tapak, kan sih mungkin mendagang nasi, Komang bisa ambil itu pimpinan yang nganten merantau ke Badung, jak Purnani mendagang di Badung. Nah, itu contohnya. Jadi apa? Masa itu skill, Mang. Sumpah mau amun Pak Jero ngangai sumpah ring sesunan iringan Pak Jero tuh. Pak Jero dan dot melajah ke tongos BBA di tukar bakar tuh dot melajah masak. Pang bisa saraya jangan masakan nih. Oh. Karena itu bisnis yang luar biasa mang ya niraga megaya jana adane meburuh. Ya niraga meburuh lakar perintah mang. Gaji sing amun apa perintah terus tapi yang berusaha pendidi amun awan bainin tunggingang jite jemak saputi. Yang itu bang Jadi tiang bisa ambil poinnya dari ibu. Mungkin ibu lek ngomong panak kan. Jadi Pak Jero jadi mewakili memek. Nah, jadi Pak Jero ngidi tulung. Omang harus melajah masak. Ini asalnya mak. Ampun bisa lah ya no. Ampun bisa cuma saling-saling wale aja yang mulai saya bercanda. Kan sudah tiang bilang, jangan apa-apa dijadikan candaan, itu tidak bagus. Saya bercanda. Itu tadinya campah. Jangan begitu. Kan dari awal dia ngomong jangan semua hal dijadiin candaan, waktunya bercanda ya bercanda. Harus Jero kan tahu bagaimana tiang. Di saat tiang marahin pasien gimana? Bagaimana tiang kerasnya ngomong sama pasien di saat tiang marah. Fokus tiang marah, tapi tujuannya biar gimana? Agar pasiennya sadar. Di saat tiang nuntun gimana? Gimana kerasnya tiang nuntun. Tapi di saat tiang banyolan gimana tiang lucunya kan gitu. Jadi semua harus porsinya jelas. Amun pas kaya lalungin DWK. Yang pas ke pura kancutin DWK. Semua itu ada aturannya. Jadi jelas. Yang demen masih bagus kondisi tiang. Jam 5 udah tiang bangun masak aja dong. Harus jujur, paling Jero sekarang pamannya ngidih tulung jak panak, tegakang panak emang, jadi memang ngidih tulung. Komang jadi ke memek mang tugas baru itu modalnya. Tulungin memek masak, pasti kok dilakukan sama anak, asal ngomongnya serius. Jangan semua dipakai candaan. Sing itu mang. Anak Komang anaknya penurut tuh, cerdas lagi anaknya. Ya kadang-kadang kondisi masak kita kan paling satu macam aja. Ya itu udah makanya seperti omong tiang tadi karena Jero sendiri ngomongnya tidak berani ngomong sama anak takutnya pada kini kan gitu lebihan takut ngomong malu alasannya jelas karena memek sakit masa panak sing lah kena dia kan anaknya baik. Pokoknya mulai hari ini nanti kasih tahu sama Jero lanang. Pak Jero ngasih tahu gini, amun lakar ngomong ajak panak ani serius, harus bapak aja imimi negak. Tegakang panake. Bang bapak nih ngomong mede, memen nih ngomong mede, panak tinggal angut-angut dan bermenjak dua non doh. Dan ini non ini kan angut-angut dan nyidar ini. Ini ada mah. Lah panak polos kini kita sebagai orang tua aja yang anu. Apa yang kene bisa masak. Nanti teman belah nih. Ya, lagu gimana meguyun itu. Ye, tadinya nyung ya santorna. Uyan-uyan yuk pak tadinya. Payu bawa porsi.
ya itu dah seperti bahasa seperti itu ndak akan membuat perubahan jero. Kalau jero ingin ada perubahan di dalam keluarga, harus tahu bisa memposisikan diri kapan mencanda jak pana, umpamanya sud medar gitu mencanda kan sing kenapa. Atau pas cucu teke mencanda kan sing kenapa. Tapi kalau mau minta tolong pakai bahasa sindir-sindiran, canda-candaan kan sing ada gunane nyakit hati pendidik. Gunane sing ada iraga pendidik nyakit hati, anak masih sengitan gitu. Itu yang terjadi akhirnya ya. Minta tolong. Mari sama-sama kita belajar. Yang baik tingkatkan, yang kurang baik yang sekali bonsai carang-carang di sing lu potong-potong gitu. Ani carangnya nih lu oyengang itu. Tapi di sini tiang kenapa agak keras ngomong? Karena kedepannya kok kayaknya nggak baik deh kalau begini-begini aja. Panak sadar tusing ngamul payu lah karena iraga masih gitu. Gede-gede pedidi dah dene. Ini bang ngomong, lain begelam sing ada nulungin kan bahasa itu akhirnya keluar. Karena mengejangan mencanda toh. Paling kesiap-kesiap ini ada ya. Salam rahayu mewali suksema niki. Jadi begitu ya Kamang ya. Pak Jero ngide nasi ya Komang Jani, bukan demi ibu, demi masa depan Komang sendiri. Apa sih gini Mang? Nyana melalui ke Madua, gitu modelnya, melalui ke rumah Madua. Ya masak yuk, Komang udah dipatus, kan bangga raga Mang. Sing itu. Patus itu di Seraya, patus ada nih tukang masak, ngai base, pas ada masak, memang raga ngai bumbone meh. Pang bisa sombong, ini masakan raga nih loh. Patus ada nih tuh. Tiang, adik tiang, semua bisa masak. Karena kita orang-orang terlantar. Tapi yang baik itu siapa? Untuk diri kita. Bahkan tiang kenapa sekarang tidak mau masak? Asal tiang masak jero istri 2 piring makan. Yang lamun gajai ke dene. Karena enak. Tapi tiang nikah 2 kali mau kedadu kurang sing ada bisa masak tiang gurone kerja. Nggak ada bisa masak. Karena enak nih kok. Karena enak. Lahap. Kamu bertiang masak, anak jak yes gitu bojero istri. Anak siapa-siapa nabi orang seduh masak. Karena dia jarang masak. Kecuali yang memang kepingin sekali iseng dot nguyek gitu. Masak sendiri. Yang kepekan jam 5 kadang-kadang jero istri dari yang tangi pun lembang kerja. Sebelum ngayah. Iya walaupun sudah ngayah. Walaupun sudah ngayah, pokoknya pas hari Selasa hari libur, tiang ingin masakan ini versi tiang gitu. Dia tiang kepekan. Pokoknya tiang begitu orangnya tidak malas gitu. Memang sudah dari kecil sudah biasa begitu kan. Langsung Pak Jero masak. Langsung masak. Kenapa? Yes gitu boh. Bahkan ngai mie kan loh. Ngai mie amun tiang ngai mie ya ngilem makan. Sinawang mesti ada tiang ngai mie cik jangan saja. Padahal mie udah ada bumbunya. Sudah ada bumbunya. Dan memang beda rasa kuahnya kalau tiang bikin. Racikan tangan kan? Ya itulah makanya. Itu contohnya yang kecil. Makanya Komang harus belajar Mang ya. Karena begini Mang, Komang lupa satu hal. Tiang sendiri ingin mencuri resep seseorang Mang. Resep masakan loh. Jujur nih. Sumpah nih tiang ngai itu. Bahkan tiang dok belajar ke bibit tiang. Yang tiang ten ngiring. Pasti tiang buka usaha warung makan gitu. Karena tiang lebih senang jadi bos itu loh. Walaupun ngelawak rumah makan cenik, anak gelah pendidikan bos raga. Ini menggaya anak walaupun hotel bintang 5 memburu masih Mang. Kena schedule misi ben. Lambatan tak keman munyi. Anak tiang yang nomor 2 itu kepingin sekali dia jualan nasi. Nggak, umpamanya Komang demen memburu. Tapi umpamanya meme aja bapak ngelah bumbu rahasia nih jangan. Kan kurnan bisa tunden megaya bidang. Kali nak buah nyidang nulungin anak Mang. Anak anis ngelang lah gay itu udah dia anak buah ya dalam kan gitu.
Jadi banyak cara kita untuk sukses, banyak cara kita bisa menolong sesama, begitu ya Bang ya. Kasihan. Bahkan kemarin ada itu pasiennya yang dari mana itu ya, daerah Beleleng tuh. Meme ini berdagang nasi. Membuka jam apa jam kudu? Jam 11 belah. 2 jam sudah habis. Anaknya yang cewek ndak mau belajar masak, sekolah juga ndak. Ketegakan ini. Apa yang bisa kau banggakan nanti di saat kau menikah dengan orang lain? Apa yang bisa kau banggakan kepada mertuamu? Apa yang bisa kau banggakan yang bisa menjaga nama baik ibu dan bapakmu? Masa lakar di sumur, di kasur gen, di dapur sing bisa? Masa sing bisa? Memene dagang nasi. Akhirnya setelah itu astung kare dia mau belajar. Itu kita sebagai manusia wajib bisa masak mang karena kita suka makan gitu. Makin jero istri kan ada di sini. Nanti tanya dia. Senang sama masakannya jero kata. Kamu bertiang masak nyilam ya. Karena kapot yang masak. Nggak ada nambing kurnanya. Yang saking asli Beleleng dia. Asli Serayu Tengah, kelahiran Singaraja, Desa Pejarakan, Kabupaten Beleleng, Gerogak. Makin ngayah ring Candi Dase. Ampura semeton saminggi sambil nyatu dia niki live. Jadi begitu. Jero juga harus belajar di sini. Jangan lagi terlalu sering memberitahu anak dengan candaan gitu. Jangan sama sekali tidak bagus. Berarti kita sebagai orang tua seolah-olah belum siap menjadi orang tua tapi banglah panak gitu. Mang mai jemang. Memek ajak bapak karado omongan. Koma di sing ngaten-ngaten memek dok lah cucu gitu sama mana? Kang itu mana mau? Jadi seumpama begitu atau kene mang bapak masih begini memek anak ngayah memek masih marah segeran. Yang jadi buat meme jak bapak ngide nasi jak anak itu modelnya kan uli jani komang melayang masak. Nah jadi kan anak pun menerimanya pasti legowo gitu loh, pasti anak menerimanya ya. Jadi Pak Jero mentakon jak komang yang meme jak bapak ngomong gitu ke kena nyautin Ibu sama bapak mantan dagang nasi loh. Kalau sebisanya berarti kamu tidak mau belajar. Gime ajain tiang. Tuh ya. Jangan sebisane nyan ben lebihan uyahin kuan uyahnya nan ben. Jadi begitu. Ya, semua orang belajar. Jangan saling menyalahkan di sini. Tapi mari saling melengkapi. Komang juga harus tahu. Nanti begini mang, bisa dibuktikan omongan Pak Jero. Sekarang memek kan hidup nih. Tiba-tiba mani memek mati loh. Di sana kamu baru kamu nyesal. Di saat kehilangan lah baru kamu sadar, baru kamu nyesal gitu. Dan ini nyedang metungkah aja orang tua kan. Tiba-tiba na angkian manyile mani aja mati. Berarti jangan menjauh-jauh memek mati tiba-tiba. Belum oner man belajar apa pun emang ngayen orang tua bu mati gitu kan di pasti sampai gitu sih bang. Nah mudah-mudahan sami panjang umur, Jero juga panjang umur, Komang panjang umur, Tian juga panjang umur, kan bisa saling mendoakan nanti bang ya. Jangan begitu Komang udah nikah baru paham dengan bahasa Pak Jero. Mari kini bis agar Pak Jero pindah nuturin mari lakar gitu. Pasti telah nyanan waktu ini main game. Jadi gini, ngayain anak tua bawanya nyampak semengan masak. Sudah itu komang nyak main game pangkat dibelah HP ini. Oh, pasti orang tua lah karsing kini. Pasti ada bahasa kini, piruging lah panak begelam masih sing ada rumah. Pasti orang tua pasti ada bahasa begitu. Tapi dalam hati biasanya mang. Coba nyan alih-alih di hati nih mang. Ada sih tulisan gitu mang. Aduh.
Bu Jurung ya, intinya sabar dan sekali lagi bagus bercanda dengan anak, tetapi jika ingin memberikan pesan sesuatu dengan bahasa yang benar. Contohnya lakukan juga itu di pagi hari. Kalau ingin ngomong sesuatu yang penting dan serius pagi hari, saat baru bangun, otak masih fresh. Yen pas umpamane basang seduk ngomong gitu berintugan. Bahaya. Yang kenten kanggo mantu. Sayur tuh segala cari di kebun. Telur, gedang, jaraknya. Ya intinya begini, kalau kita ingin mengajari anak masak, ya kita harus berani korban sesuatu. Pang melajah masak besiap, ya beliang besiap. Kan melajah apa anaknya semangat masak. Yang tiap hari jukut kelor ya anak ketunda masak, iya ninggalin paon bemed. Sing itu mang. Jadi begitu, harus ada variasi. Bisa ada rezeki beliang beceleng kilo. Ini mang bagi dua mang, coba masak mang. Belulus seponden gitu. Jadi ya semangat mesti silakan makan enak kan. Masak semangat gitu mang. Daripada nyanan keluar meli. Jadi kamu mau megai kamu? Mau megai? Durung boleh. Makan kita mulai 12 hari, tapi ngirim-ngirim barang mah. Ngirim-ngirim barang Pak Jero. 12 hari.